Kembali lagi di Cuap-Cuap Cuan on Location di ajang Alobank Festival 2022 Sobat Cuan. Ayo tepuk tangan dong ya. Supaya bersemangat sampai nanti kalau mau nonton live music nanti di indoor. Nanti ada hadiahnya ya untuk Sobat Cuan yang tanya langsung sama expert sama narasumber kita yang ada di depan. Nah kita lihat dulu nih ya, ada survei di Instagram kita di @cuap_cuan. Kenapa pilih saham sebagai investasi untuk masa depan? Jadi untuk orang-orang atau teman-teman atau Sobat Cuan yang memang udah milih saham nih, kenapa alasannya ya? Ternyata prospek jangka panjangnya bagus 51%, kemudian high returns, apa iya high returns selalu nih 31%, sangat mudah ditransaksikan 12%, banyak pilihan sahamnya 6%. Oke. Ini mungkin dari Galif dulu deh komentar. Apakah memang ini salah satu sebagai alasan juga untuk pilih saham sebagai investasi masa depan? Apa iya emang selalu jangka panjang bagus, emang selalu high return atau seperti apa nih? Silakan Alif. Kalau menurut saya pribadi ya, balik ke tadi itu. Bagaimana cara kita melihat ke depannya, bagaimana cara kita peka terhadap keadaan gitu. Ini kira-kira ke depannya pasar akan kemana, kira-kira ke depannya dari Indonesianya sendiri, lokalnya kita itu akan lebih kemana gitu. Nah ketika kita udah bisa membaca itu, ketika kita sudah peka dengan yang tadinya market gitu, akhirnya kita bisa nentuin tuh, ini 2 tahun lagi, misalnya nih 2024 itu kan politik gitu kan. Nah kita bisa tentuin siapa calonnya nih kira-kira, apa yang dipunya perusahaannya, itu pasti itu ada ininya, ada ketentuannya ke marketnya. Contoh kayak BBHI ini, ketika di info itu ada bikin acara, ya udah saya langsung hajar aja gitu. Karena ya emang pastinya ketika ini mau grand launching, pasti itu kan isu-isu seperti itu akan balik ke kita. Cuma balik lagi, isunya itu apakah cuman sekedar benar-benar terjadi atau cuman ya sekedar headline market aja lah gitu, headline berita aja. Nah untuk saham sendiri balik kayak tadi ya. Dan apalagi kalau saya lihat dengan sekuritas terbaru sekarang yang menurut saya itu paling bagus. Jujur-jujuran selama saya menjadi trader di market itu kayaknya investasiku itu sekuritas terbaik yang pernah saya pakai gitu. Karena di situ tuh lengkap dong buat investasiku. Ya, jadi teman-teman yang belum pernah pakai investasiku tuh bisa langsung dicoba aja minimal. Karena memang di situ lengkap untuk newsnya dan sekarang kan juga ada poin-poin gitu ya. Jadi setiap transaksi kita itu ibaratnya kayak kita beli saham dapat saham gitu. Jadi kalau emang lagi minus boncos ya nggak terlalu boncos kan tetap dapat untung di poin gitu. Nah, nah setelah dari itu ya balik lagi ke kita bagaimana cara memilih sahamnya tadi, melihat ke depannya. Oke, ini sebagai gambaran dari Galif, boleh tepuk tangan ya. Nih, mencoba melegitimasi Mas, seperti apa yang tadi hasil survei kita, IG story kita, katanya milih saham karena prospek masa depannya, jangka panjangnya bagus, terus kemudian tadi high returns nih, aku pengen tahu juga sih nih, terus kemudian mudah ditransaksikan, yes gitu ya. Apakah iya semudah itu untuk para pemula? Gimana nih tadi poin-poin yang 4 tadi itu? Menurut saya itu semua benar semua sih. Jadi dengan adanya mobile trading, transaksi mudah. Untuk mendapatkan return yang lebih, memang investasi di saham itu memberikan nilai lebih dibanding instrumen lainnya. Dan instrumen saham itu lebih liquid. Misalnya nih banding dengan tanah, emas, properti, saham ini lebih liquid dibandingkan investasi ini semua. Kalau nih misalnya kita punya emas 50 gram, kita pengen cuman butuh uang 3 juta, 4 juta, nggak mungkin dicuil, ya kan? Kita mau beli tanah, kita butuh uang sedikit, nggak mungkin dijual sepeta, itu nggak mungkin, harus semuanya. Dan jualnya butuh waktu, properti juga gitu. Tapi saham enak sekali, kita bisa jual 1 lot, 2 lot, 3 lot sesuai kebutuhan kita. Dan di mana return ini rata-rata secara garis besar, kita bisa melihat rata-rata indeks harga saham gabungan pun investasi saham memberikan imbal hasil yang lebih tinggi gitu. Berarti benar ya, berarti tepat sebenarnya. Tapi kalau dibilang secara in general tadi kan punya prospek jangka panjang yang bagus. Ini mengacu kepada indeks kita yang mungkin akan jauh lebih tinggi. Atau kita bisa lebih mengerucut kepada si sahamnya ini gitu. Gimana nih Mas Bukti ngeliatnya? Menurut saya kita harus menganalisa sahamnya ya. Karena IHSG itu kan hanya rata-rata gabungan semua saham. Nah, untuk melihat prospek sebuah saham, kita memang harus ini namanya belajar ya. Kita harus mempelajari bagaimana cara membaca laporan keuangan, kemudian kita bisa melihat prospek sebuah perusahaan tersebut. Jadi kita benar-benar melihat dari sisi fundamentalnya. Sebagai contoh nih saya ambil nih, contoh nih ya, Bank BCA. Jadi salah satu penyesalan saya karena waktu itu tidak ada edukasi dari saya. Ketika 2008 pertama kali saya masuk saham dan saat itu saya pernah beli saham BCA itu di Rp2.500 waktu itu. Iya bener banget, murah banget. Sekarang harga sahamnya kalau nggak stock split udah 40.000.
Anda bayangkan dari 2008 ke 2022 nilai aset Anda naiknya wow fantastis. Perusahaannya bagus BCA, kapitalisasi terbesar di Bursa Efek Indonesia. Dan kalau Anda investasi saat ini, mungkin Anda panen 10 tahun, 20 tahun lagi, itu ketika Anda suatu ketika membutuhkan biaya untuk anaknya kuliah atau menikah atau apa, itu bisa dijual sahamnya gitu. Iya, karena kalau kita bicara masa depan ya lihat nanti gitu, dilakuin aja dulu keputusannya tuh hari ini gitu ya, Sobat Cuan ya. Olive, nah ini melihatnya seperti apa tadi pilihan para Sobat Cuan dalam memilih investasi saham, karena tadi beberapa poin-poin itu gitu. Nah kamu kan termasuk juga salah satu yang mempersiapkan gitu. Nah ini seperti apa nih? Oke, jadi tadi itu setuju banget ya sama yang Galif dan Mas Bekti bilang kalau kita ngomongin prospek ke depan IHSG tuh bagus nggak bagus. Tapi balik lagi IHSG itu indeks saham gabungan. Jadi ketika IHSG-nya naik belum tentu semua sahamnya naik. Kayak sekarang IHSG rebound seminggu terakhir porto kalian udah hijau apa belum gitu kan. Nah jadi tapi kalau misalnya kita bisa gak sih pelajarin karena ini indeks saham gabungan? Bisa. Indeks itu kan ada bobot di dalamnya. Bobot terbesar kita apa? Finance. Berarti kalau kita mau mengikuti kenaikan IHSG karena kita percaya misalnya IHSG akan lebih tinggi dari sekarang karena faktor ekonomi Indonesia yang tentunya jauh lebih baik. Berarti kita harus punya banking di dalamnya. Misalnya salah satu dari 4 banking. Atau misalnya oke, satu bank konvensional tapi kita percaya future bank digital juga akan gede. Oke, berarti punya 2. Konvensional 1, digital 1. Harus ada yang kayak gitu kalau kita mau ngejar IHSG-nya gitu kan. Jadi kalau ditanya prospeknya bagus atau enggak tentu bagus. Lihat aja 98 teman-teman inflasi kita 77%. At the end IHSG tetap naik 1000% dari 98 sampai sekarang. Tapi kenaikan 1000% itu tentu kita akan nemuin naik turun. Gak mungkin garis lurus kan. Sama juga seperti sekarang. Mungkin kalau kita lihat Amerika sekarang stagflasi, nyatanya Indonesia itu menurutku sedikit berbeda. Karena apa? Kita punya underlying asetnya itu komoditas. Trade balance kita itu dari 2020 23 bulan surplus. Dan itu bagus untuk jaga nilai rupiah terhadap dolar. Jadi kalau kalian masih nunda-nunda takut market crash dan lain-lain, sayang banget gitu. Kalau kalian percaya IHSG-nya prospeknya bagus ke depannya karena ekonomi kita akan bagus terus, start dari sekarang. Tinggal pilih sahamnya. Salah satunya harus punya banking. Iya benar sih. Ini kalau dulu nih kalau aku bawain acara seperti ini 5-10 tahun yang lalu, udah lama banget ya. Message-nya cuma kalau mau mulai investasi kapan sekarang gitu. Dan itu udah dari berpuluh-puluh tahun, artinya 10-5 tahun yang lalu pun juga statementnya sama ya. Sekarang karena nggak ada juga yang bisa nentuin kapan waktu yang paling ideal gitu. Selain yang diri kamu sendiri, kesiapan modal kamu sendiri untuk bisa masuk ke market gitu ya. Karena gak ada juga yang bisa nentuin gitu selain diri sendiri, ya gak sih, bener kan? Analis aja sering salah kok memprediksi kapan market koreksi dan bangkit gitu, apalagi kita gitu ya. Iya, tapi kalau gak terjun-terjun nanti yang lain udah ikut pesta pora gak ikut juga gitu. Betul. Ketinggalan ya kan? Tapi kalau tadi bicara soal diversifikasi, Olive juga melakukan hal yang sama gak diversifikasi kayak Mas Bekti? Kalau diversifikasi secara aset sih aku cuma di saham aja sama tadi kripto ya. Kalau ke reksadana itu lebih ke sebagian kecil dana darurat aku taruh di reksadana. Tapi kalau misalnya diversifikasi secara portofolio saham ya tentu harus ada diversifikasi ya. Karena jangan sampai juga misalnya kita satu porto isinya misalnya teknologi semua gitu. Giliran kena the Fed kemarin turunnya barengan gitu. Nanti kalian kaget. Jadi perlu tetap ada diversifikasi. Walaupun cuma saham, diversifikasi sektor juga harus gitu ya. Apalagi diversifikasi investasi, kalau tadi Mas Bekti punya properti, punya yang lain-lain gitu ya. Tapi punya juga saham gitu ya. Kalau saham ini nggak ada posisinya sekarang Mas Bekti atau ada yang memang belum dijual? Posisi kan saya in out artinya scalping ya. Itu saya udah pisah di beberapa rekening. Oke. Ya, jadi saya punya rekening RTN di saham itu sekitar 7 ya. Memang udah saya setting, ada yang ini buat investasi, ini buat jangka menengah, ini buat skala per harian. Jadi memang udah saya siapin seperti itu. Tentunya kalau untuk skala per harian saya bisa lebih sering mengosongkan portofolio. Karena saya selalu masuk di berbagai harga daripada nanti malamnya kepikiran ini besok turun atau gimana. Itu lebih baik saya kosongkan. Jadi benar-benar saya gunakan untuk tembak jual gitu. Oke, berarti yang memang untuk scalping ya udah gitu. Kalau bisa sebelum market tutup udah nggak ada gitu ya.
udah One day kosong trading, gitu ya. bener. Nah kalau Galif, selain mungkin saham, apa yang bikin kamu mungkin masih ingin lagi menggali investasi dan mencari apa ya jati diri nih? Apa atau Galif sudah memutuskan nggak deh kayaknya saham memang paling cocok untuk masa tua saya? Nah, kalau saya pribadi sih balik ke kayak tadi saya bilang ya, selain di saham saya kan suka ternak tuh. Jadi kayak kalau emang liburan balik kampung ya nikmati suasana kampung gitu. Nah kalau saya lebih milih di saham karena emang saham itu kayak banyak pilihan. Kita mau pilih saham yang kayak kripto tuh, yang dari 35% jadi ARB ya ada. Yang dari ARB tiba-tiba diangkat terus diturunin lagi. Ya ada, balik kekuatan mental aja gitu kan. Jadi kalau menurut saya di saham itu dia udah memberikan segala hal gitu. Oh mau tipikal yang aman-aman aja ya udah. Mau tipikal yang agak high risk, high return ya udah gitu. Jadi kalau menurut saya lebih tetap fokus di saham sih. Karena menurut saya itu udah cukup sangat membantu gitu buat saya ya. Dan udah masuk ke dalam kriteria investasi yang saya bilang tadi. Kayak risk harus lebih kecil pada reward gitu. Terus mudah juga untuk misalnya kapan mau ditarik kalau ada tiba-tiba kebutuhan. Dan kapan mau dimasukkan lagi gitu. Oke, ini dari berbagai macam generasi, berbagai macam pengalaman di market, di saham. Ternyata juga masih istilahnya ya masih belajar juga gitu ya, masih melihat juga gitu. Nggak ngerasa expert juga, nggak ngerasa langsung jago juga gitu. Bahwa ternyata masih ada yang bisa diperdalam, ada yang masih bisa ingin diketahui. Nah ini hebatnya narsum-narsum kita hari ini ya. Nggak pernah berhenti buat belajar dan cari tahu. Nah setelah ini nanti saya mau ajak Sobat Cuan yang ada di sini tentunya buat nanya langsung, sharing pengalaman juga boleh ya. Usai jeda tetap di Cuap-Cuap Cuan on Location di ajang Alobank Festival 2022.